Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Kita akan kembali sapa kepada Pak Kris. Pak Kris, kemudian sikap mendua Golkar seperti itu ataupun sikap yang terbelah seperti ini dalam menghadapi Pilpres antara kubu Prabowo Hatta dan juga kubu Jokowi JK. Ini apa kemudian dampaknya bagi Golkar sendiri jika kemudian hal ini berkelanjutan? Enggak Mbak, begini Mbak ya, saya kira kita punya mas-mas muda, ada Mas Sinulinga, Mas Sirajudin yang saya kira pengetahuannya kedalaman lebih tahu daripada saya. Dan saya juga sangat prihatin sebetulnya kalau saya mendengar dari tokoh-tokoh langsung di sekitarnya bagaimana kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Oleh karena itu sebetulnya tadi saya tidak melihat ini ada pembelahan, tapi Golkar dipermainkan oleh orang-orang yang suka berburu kekuasaan. Orang-orang yang sudah kemudian memecah belah apa saja yang terjadi dilaksanakan karena inginnya berkuasa. Ya. Dan Golkar juga seakan-akan dimiliki oleh seseorang. Seseorangnya menurut Pak Kris siapa ini Pak? Kemudian yang menurut Anda? Seseorang yang Anda katakan ini dikuasai oleh seseorang yang memang mementingkan kepentingan. Ada unsur-unsur, itu tentu banyak unsur-unsurnya. Tapi juga yang paling menyorot menurut saya seakan-akan Pak Abu Rizal Bakri ini mempergunakan Golkar itu sebagai instrumen, bukan medan perjuangan. Ya, ini saya kira juga kalau kita berpikir jernih harus sampai ke sana. Sebab apa? Akibatnya sangat fatal bagi Pak Abu Rizal sendiri, tentu bagi Golkar. Sebab saya melihat sudah kecenderungan sekarang ini, rumor dan di kalangan Golkar sendiri apa ini, yang juga orang-orangnya bukan sembarangan. Ada Mas Fahmi Idris, ada Mas siapa itu namanya, itu Mas Zainal Bintang, ada juga Mas Suryo, wakil ketua DPR ada di situ. Dan semua juga ini semua mulai juga konsultasi dengan Pak Yusuf Kalla yang juga mempunyai pengaruh yang cukup besar. Ya, di samping itu masih ada Pak Akbar Tanjung, meskipun Pak Akbar Tanjung tidak secara eksplisit untuk mendukung Pak Prabowo, tapi juga sebetulnya sudah ada sesuatu ganjilan juga dengan apa itu ketua umumnya. Ini betul-betul kalau kemudian tidak diselamatkan dalam arti kata bahwa Golkar ini betul-betul didirikan untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat. Ya, dan Golkar ini adalah partai yang sudah sangat senior dan sudah terorganisasi dengan baik. Kader-kadernya juga baik-baik. Nah, oleh karena itu harus ada yang berani menyelamatkan. Loh, kalau ada korban, oke korbannya, tapi bukan korban yang berbeda pendapat harus dipecat dan sebagainya. Pak Kris, menurut Anda sendiri bentuk penyelamatannya seperti apa? Apanya? Bentuk penyelamatannya. Loh, bentuk penyelamatan sekarang ini kembali kepada cita-cita. Yang bisa menyelamatkan hanya cita-cita. Apa cita-cita Golkar? Ada semua tuh di dalam buku dokumen-dokumen Golkar. Itu semua supaya tidak menjadi cuma aksesori politik, tapi itu betul-betul dihayati. Ini yang sangat penting sekali. Dan ini juga tentu tidak mudah untuk dilakukan karena juga mungkin kaderisasi Golkar tidak betul-betul bisa menjadikan kader-kader itu menghayati ya apa yang ada dalam nilai-nilai Golkar. Karena semua sejak sudah ribut terus bahwa ini harus jadi presiden dan sebagainya, tawar-menawar, terbukti sampai sekarang ini. Ini kalau saya dari orang luar saja ya, betul-betul Golkar ini sudah banting harga yang luar biasa, ya kan? Sudah 14%. Yaitu dibanding 11% mau jadi wakil presiden. Setelah itu menurut Tempo dan sumber-sumber yang lain terjadi transaksi yang tidak cocok. Dan kemudian juga setelah itu kembali lagi pokoknya asal ikut. Ya, jadi apa saja tidak tahu, tidak jelas. Yang penting ikut ataupun eksis dalam pemerintahan nanti seperti itu apapun iya, kira-kira seperti itu hitungannya. Tapi ini kan sudah jelas sekali bahwa itu yang diperdebatkan bukan sebuah cita-cita apa yang harus saya kerjakan. Apa cita-cita yang ingin saya jadikan andalan dan saya tahu roadmap-nya apa. Tapi ini sama sekali sangat kelihatan itu kemudian kekuasaan yang menjadi orientasi. Mesti kembali kepada kita partai politik. Betul, orang berpartai itu harus berkuasa. Tapi Mas Sinulinga juga menambahi berkuasa untuk siapa? Untuk rakyat. Karena kekuasaan penguasa di partai bukan dari nenek moyang atau turun-temurun, dari rakyat. Oke, baik Pak Kris. Kita akan tanyakan tanggapan kepada Pak Andi dan juga Pak Sirajudin, tapi sebelumnya kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.